Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan terkait UAS Data Science kelas 7A. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Effendi, angkatan 19, NIM 073. Di sini dosen pengampunya yaitu Bapak Mulaab. Oke, untuk soal pertama, membuat analisa data dengan menggunakan metode Picking Ensemble Learning pada data klasifikasi A, Parkinson Dataset, dan B, Iris Dataset. Nah, untuk tugasnya itu menjelaskan deskripsi data, tipe datanya apa saja dari dataset tersebut, terus melakukan analisa dengan menggunakan library scikit-learn dan juga PyCharm. Dan penjelasan ini diperbuat untuk membuat video dan kode program. Oke, sebelum itu tadi saya sudah mencoba terlebih dahulu untuk melakukan codingan. Nah, yang pertama ini seperti biasa kita mengimport pandas dan juga import NumPy untuk buat basicnya. Terus setelah itu kita import juga time ini, yang dimana time ini dibuat untuk perhitungan waktu seberapa cepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan assembly learning itu sendiri. Terus import matplotlib ini dengan style Seaborn. Setelah itu kita lakukan import Seaborn ini. Nah, di sini itu kita bisa mengelot dataset iris secara otomatis atau secara langsung, jadi tidak perlu menguploadnya lewat manual. Di sini juga dilihat bahwasannya untuk data set iris ini terdapat sepalength, sepalwidth, petalength, petalwidth, dan spesies. Untuk lebih jelasnya kita coba ganti iris.info. Nah, di sini bisa terlihat bahwasannya ada 150 data atau 150 baris dengan total 5 kolom. Kolom pertama sepalength ini tipe datanya yaitu float atau desimal, sama sepalwidth, petalength, dan juga petalwidth. Untuk spesies ini sendiri data type-nya objek. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya untuk hasil count min, rata-rata, STT, minimal 25%, 50%, 75%, dan maksimal. Oke, selanjutnya di codingan selanjutnya kita memisahkan terlebih dahulu mana data target atau mana data target dan mana yang fitur biasa. Memakai df_x ini itu tujuannya untuk memisahkan yang bukan label.
Terus yang tf_y ini sebaliknya, yaitu mencari targetnya atau label. Terus setelah itu kita lakukan import backing classifier di sklearn. Terus from sklearn model selection dengan seleksi cross-val score. Terus sama juga repeated static fit keyfold. Setelah itu kita lakukan model ini, kita start dengan repetasi yang tadi static fit keyfold dengan split 2 dan pengulangan 2 dengan data random. Nanti hasilnya di model cross-val score ini. Terus setelah itu kita print, dan print ini kita bisa lihat bahwasanya untuk rata-rata akurasi menunjukkan hasil 0,937. Terus std ini menunjukkan 0,022 dengan waktu run sekitar 2,658 detik. Setelah itu kita lakukan for sum for i in 1,255,75,75,1 dengan model backing classifier dengan estimasi 100 data dan menggunakan 100% dengan cross-val score ini. Dengan model tadi yang tf_x, tf_y dan akurasi berapa besar, dilihat bahwasanya di sini menunjukkan CPU times dan wall time ini sebanyak 2,99s. Terus kita print. Nah, ini tadi merupakan hasil tadi. Selanjutnya kita melakukan PLT figure. Di sini hasilnya bisa dilihat bahwasanya ada beberapa gambar. Nah, untuk gambar ini itu semakin besarnya gambar, maka semakin bagus data tersebut. Lalu kita bisa memakai hyperparameter yang lain 10 sampai 100. Bisa disebut semakin banyaknya decision yang dibuat, kemungkinan juga akurasinya juga meningkat. Setelah itu kita lanjutkan model lagi dengan kisaran 10 sampai 150. Lalu hasilnya kita lihat tadi dengan memakai parameter tersebut bisa dilihat bahwasanya semakin banyak decision tree yang dibuat, kemungkinan juga akurasinya juga meningkat. Lalu selanjutnya
Kesimpulannya tadi yang ensemble learning itu, karena di sini kita memakai beberapa metode dan algoritma untuk pembuatan model, dan semakin banyaknya data yang diuji maka semakin bagus juga datanya. Lalu kita lakukan yang kedua tadi menggunakan Parkinson dataset, kurang lebih sama seperti tadi. Di sini kita tadi aku sudah mengupload dataset Parkinson lewat downloadan. Nah itu kita coba codingan data titik info ini untuk mengetahui data tipenya apa saja. Di sini terdapat 195 entries, 195 baris dengan total 24 kolom. Terus untuk data tipenya itu yang nama ini objek, terus integer, terus float, dan seterusnya. Setelah kita mengetahui data info atau data tipenya apa saja, kita lakukan seperti tadi, yaitu model Booking Receiver dengan repeated start feed keyfold dengan split 2 dan pengulangan 2 dengan random, dan juga untuk cross val score ini, dan juga menggunakan model cross val score. Terus kita lakukan print. Di sini diketahui hasilnya, yaitu untuk rata-rata akurasinya yaitu kurang lebih 0,849 dengan STT 0,031 dan waktu run 0,110 detik. Setelah itu kita lakukan sama seperti tadi pada data iris tadi. Di ini juga kita menggunakan estimasi 100 dengan maksimal sampel I yaitu 1, 25, 5, 75, dan 1, dan kita lakukan print. Nah ini merupakan hasil tadi dengan 10%, 25%, 50%, dan ketika 75% dan 100% dengan array 0,81632653 dan seterusnya. Dan untuk lebih jelasnya seperti ini. Setelah itu kita lakukan PLT figure dengan box plots and values dengan 10% tadi kan latihan hasilnya kisaran 0,8, terus 25%, 50%, 25%, dan 100%. Setelah itu kita lanjutkan dengan 10, 25, 50, 100, dan 150. Maka hasilnya bisa dilihat di gambar berikut. Itu tadi merupakan video penjelasan terkait OAS Data Science kelas 7A. Disimpulkan bahwasannya dengan ensemble learning yang bagus, karena di sini juga kita memakai beberapa metode dan algoritma untuk pembuatan model, dan semakin banyaknya data yang diuji maka semakin bagus juga datanya. Mungkin
mungkin yang cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.